Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair. Alhamdulillah jumpa lagi dengan Ustadz pada pelajaran tarikh hari ini. Hafidz-hafidz. Baik, sebelum Ustadz mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Isti'dadan du'aan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hafidz-hafidz di rumah tetap sehat, tetap semangat meskipun belajar di rumah. Baik hafidz-hafidz, Ustaz ingatkan lagi mufrad hari ini. Nah, ini gambar apa ya? Gambar laut. Baik. Mada nakbi lughatil arabiyyah? Laut. Apa bahasa Arabnya laut? Bahrun. Dan apa bahasa Inggrisnya laut? Sea. Nah, ingat ya, bahasa Arabnya laut, bahrun, dan bahasa Inggrisnya adalah sea. Baik hafidz-hafidz, materi kita hari ini yakni Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, adapun sebagai rasul Nabi Muhammad SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni yang pertama syahidan, yakni Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk menjadi saksi seluruh umatnya, yakni umat Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Kemudian yang kedua, tugas yang kedua yakni mubasysyiran. Apa itu mubasysyiran? Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk memberikan kabar gembira kepada umat yang beriman bahwa kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tugas selanjutnya yang ketiga yakni nadhiran. Apa nadhiran? Sebagai pemberi peringatan. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mau beriman, bagi orang yang tidak mau mengerjakan amal baik, bagi orang yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana tempat mereka? Tempat mereka adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tempat bagi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta mengingkari adanya Allah dan Rasul-Nya. Kemudian tugas beliau yang keempat yakni da'iyan ilallah, yakni menyeru seluruh umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di berhala-berhala ditinggalkan, semuanya ditinggalkan, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tugas yang kelima sirajan muniran, yakni menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Dahulu kala orang-orang Arab penuh dengan kegelapan. Mereka menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad datang dengan tugasnya yakni sirajan munira, yakni menerangi umat yang menyembah berhala, yakni dengan ajaran Islam, dengan adanya agama Allah yakni agama Islam. Jadi dengan datangnya Islam, dengan hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka menjadi penerang, menjadi cahaya bagi orang-orang yang dahulunya berada dalam kegelapan, dalam kemaksiatan. Kemudian selanjutnya kepribadian Nabi Muhammad SAW. Kepribadian Nabi Muhammad SAW yang pertama yakni sabar, beliau selalu sabar. Kemudian yang kedua peduli dengan anak yatim piatu dan fakir miskin. Kemudian memuliakan istri, peduli terhadap tetangga, dan peduli terhadap lingkungan, serta santun dalam menyampaikan kebenaran. Kemudian sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang pertama siddiq. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sifat yang namanya siddiq, yakni jujur dan benar dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kemudian sifat yang kedua amanah.
Jadi setiap nabi dan rasul memiliki sifat amanah, yakni dapat dipercaya. Kemudian sifat yang ketiga adalah tabligh. Tabligh yakni berarti menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah, cerdas. Jadi setiap nabi dan rasul memiliki sifat yang fatonah, sifat bijaksana dan juga cerdas. Nah itu hafidz yang bisa Ustaz sampaikan, semoga bermanfaat. Ustaz akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.